Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal di LKS 3, yaitu soal nomor 8. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Oke, kita mulai. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Titik P adalah tengah-tengah dari OA, sedangkan Q adalah ada terletak pada AB sehingga AQ sama dengan 3 kali QB. Nah, jadi secara gambar ini adalah sebuah segitiga AOB ya. Nah, lalu P di tengah-tengah, kemudian titik Q ada di sini ya, di mana AQ 3 kali dari QB. Nah, artinya AQ itu 3 kali daripada QB. Nah, lalu pertanyaan A, diberikan OA adalah 5S. Nah, jadi dari O ke A, jadi ini semuanya ya, dari ini semuanya itu adalah 5S. Nah, jadi lebih bagus ini diabaikan saja, karena kalau tulisnya di sini, nanti kita bisa mengertinya PA yang 5S. Nah, itu salah. Yang benar adalah OA sebagai 5S. Nah, lalu ada OB yang adalah sama dengan 10T. Jadi dari O ke B itu 10T. Nah, disuruh menyatakan dalam bentuk S dan T, yang pertama adalah AB, yang kedua adalah BQ, yang ketiga OQ, sedangkan yang keempat adalah BP. Nah, kita mulai. Kita gambar ulang segitiga ini ya. Jadi dari O ke A itu adalah 5S. Nah, lalu dari O ke B adalah 10T. Nah, kemudian P di tengah-tengah dari OA. Nah, lalu kita tarik garis BP. Sedangkan Q ada di garis AB, di mana AQ itu 3 kali dari AB. Nah, jadi kalau kita, maksud saya 3 kali dari QB. Jadi kalau kita misalkan QB sebagai X, maka QA itu pasti 3X ya, sesuai dengan persamaan ini. Nah, lalu ini ada titik G, yaitu perpotongan dari PB dengan OQ. Nah, lalu yang pertama adalah disuruh hitung AB. Nah, AB itu apa? Berarti dari A mau ke B. Itu kan sama artinya dengan dari A ke O, lalu dari O ke B. Nah, jadi kita tulis AO lalu OB. Nah, AO itu adalah kebalikan dari OA. Nah, jadi kalau dibalik, kita gunakan tanda minus. Jadi, AO menjadi minus 5S, sedangkan OB dari soal kita sudah tahu adalah 10T. Nah, jadi yang pertama selesai ya, AB adalah minus 5S tambah 10T. Selanjutnya, yang kedua ditanya BQ. Nah, BQ itu adalah seperempat dari BA. Mengapa? Karena kalau BQ itu X, sedangkan QA itu 3X, maka ini semuanya pasti 4X. Nah, jadi kalau kita bandingkan X dengan 4X, itu adalah 1/4 ya. Jadi BQ adalah 1/4 dari BA. Nah, sedangkan BA adalah kebalikan dari AB. Jadi ini semuanya kita kali minus. Oke, kita kali minus lalu dimasukkan ke sini. Nah, minus 5S menjadi 5S, 10T menjadi minus 10T, lalu jangan lupa ada seperempat di depannya, kita kali masuk ya, jadi diperoleh 5/4S dikurang 5/2T. Nah, selesai untuk BQ. Nah, yang ketiga kita maunya OQ. Nah, OQ itu apa? OQ itu berarti dari O mau ke Q. Itu sama artinya dengan dari O ke B, lalu B ke Q. Ya, jadi kita tulis begini, O ke B, B ke Q. Nah, O ke B dari soal awal sudah tahu yaitu 10T, sedangkan BQ sudah ada di sini ya. Jadi ini satu paket, kita masukkan semua di sini. Lalu sederhanakan saja. Kita dapat OQ adalah 5/4S tambah 15/2T. Selesai untuk bagian ketiga. Nah, yang terakhir diminta BP. Nah, BP itu berarti kan dari B mau ke P. Nah, kita ambil dari B ke O, lalu O ke P. Nah, jadi kita tulis BO lalu OP. BO adalah kebalikan dari OB, maka kita tulis minus dari 10T. Ya, itu yang depan. Sedangkan yang belakang, karena P di tengah-tengah dari OA, maka OP pasti setengah dari OA. Ya, nah, lalu kita tulis, ini tulis ulang minus 10T, sedangkan OA kita sudah tahu dari awal yaitu 5S ya, jadi setengah kali 5 menjadi 5/2S, jadi selesai dapat BP. Nah, jadi pertanyaan A, 1, 2, 3, 4 ini udah selesai semua. Oke, nah untuk pertanyaan B, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini info soalnya sama persis. Pertanyaan B adalah diketahui BG sebagai lambda kali BP, lalu OG adalah mu kali OQ.
ditanya lambdanya berapa, mu-nya berapa, lalu ditanya juga perbandingan BG dengan GP, dan juga perbandingan OG dengan GQ. Nah, untuk mengerjakan soal ini, saya gunakan cara perbandingan ya, yaitu kita meninjau segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, cara kerjanya adalah pertama-tama kita gambar ulang ini OAB-nya ya. Jadi, OAB kita gambar ulang. Nah, lalu OA ini kita copy dan kita tulis ulang di sini. Jadi, kita buat garis yang sejajar terhadap OA mulai dari B. Jadi, ini kita tarik lagi garis. Nah, kita sebut saja ini C ya. Nah, jadi OA dengan BC itu sejajar. Nah, lalu kalau kita tarik dari A ke C, maka kita peroleh A, O, B, C ini adalah sebuah jajaran genjang ya. Karena OA dengan BC itu sejajar, lalu AC dengan OB juga sejajar. Nah, selanjutnya, karena P di tengah-tengah, jadi kalau OP saya misalkan sebagai Y, maka PA juga Y. Nah, kemudian, seperti di awal tadi sudah disebutkan, kita kan tahu ya, AQ adalah 3 kali QB. Jadi kalau QB-nya kita misalkan sebagai X di sini, nah maka yang ini menjadi 3X. Nah, itu info soal yang kita tahu semuanya. Nah, lalu tahap pertama kita tinjau segitiga AQO, jadi segitiga yang ini ya, AQO terhadap BQR, segitiganya yang ini. Nah, kita gambar ulang di sini. Jadi AQO terhadap BQR. Nah, ingat dari B ke Q kita sebut sebagai X ya. Di sini B ke Q adalah X. Lalu Q ke A adalah 3X. Lalu ingat bahwa sudut yang ini terhadap sudut yang ini sama. Lalu sudut yang ini terhadap sudut yang ini sama. Maka otomatis sudut yang ini terhadap sudut yang ini sama ya. Jadi dari pelajaran kelas 9 ini dua buah segitiga adalah segitiga yang sebangun. Nah, karena sebangun maka mereka pasti sebanding. Jadi kalau kita ambil AQ dibanding dengan QB itu pasti sama dengan AO dibanding terhadap RB dan juga sama dengan OQ dibanding terhadap QR. Nah, yang kita tulis di sini semua ya. Nah, itu sesuai dengan pelajaran kelas 9 prinsip kesebangunan. Nah, lalu kita tahu bahwa AQ adalah 3X sedangkan QB adalah X. Nah, lalu yang sebelah sini kita tulis AO-nya ya. Nah, AO-nya kan tadi ini Y, maka AO adalah 2Y ya. Nah, jadi yang kiri kita masukkan 3X per X, sedangkan yang kanan adalah 2Y per RB. Nah, yang ini kita abaikan dulu ya. Nah, maka diperoleh RB adalah 2 per 3Y. Oke, berarti ini sudah tahu ya. Ini 2 per 3Y. Sedangkan yang ini 2Y. Oke, nah lalu kita lanjut ke tahap kedua. Tahap keduanya adalah kita tinjau sekarang segitiga POG terhadap segitiga GBR ya. POG terhadap GBR. Oke, nah supaya lebih jelas kita gambar ulang di sini ya. POG terhadap GBR. Oke. Nah, sesuai dengan penjelasan di sini tadi, dua segitiga ini sebangun lagi ya, sehingga mereka pasti sebanding. Nah, lalu perbandingannya adalah kita ambil PO terhadap RB itu sama dengan PG terhadap GB dan juga sama dengan OG terhadap GR. Itu yang kita tulis di sini. Ya, nah saya kotakan. Nah, lalu kita masukkan yang kita tahu. Nah, PO sesuai dengan gambar awal ya, PO ini adalah Y. Jadi, PO kita sudah tahu adalah Y. Nah, kita tulis di sini. Sedangkan RB kita tadi sudah hitung adalah 2 per 3Y. Nah, kalau ini disederhanakan, nanti kita dapat 3 per 2. Sedangkan yang kanan kita tulis ulang. Nah, maka kalau kita tinjau ini, PG per GB itu pasti sama dengan 3 per 2. Oke, nah PG dan GB itu di mana? PG dan GB itu ada di garis PB. Jadi kita tinjau garis ini PG, PB. Oke, nah kalau saya gambar ulang, ini P, G, B. Nah, sesuai dengan hasil ini 3 per 2, berarti kita bisa tahu P ke G adalah 3, G ke B adalah 2, maka P ke B itu 5. Artinya apa? Artinya kalau kita mau BG itu 2, itu pasti 2 per 5 terhadap BP. Ya. Nah, jadi BG adalah 2 per 5 dari BP. Sesuai dengan gambar ini. Nah, karena kata-kata soal BG adalah lambda kali BP, maka inilah lambdanya. Jadi lambdanya sudah dapat ya. Lambdanya adalah 2 per 5. Nah, selanjutnya kita tinjau yang OG terhadap GR. Kita gunakan yang ini. OG terhadap GR
hasilnya juga sama dengan 3/2. Nah, OG dan GR itu ada di mana? OG, GR itu ada di garis ini. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan dari O ke G lalu ke R, perbandingannya kan 3/2. Berarti kita tulis 3 di sini, 2 di sini, maka O ke R itu adalah 5. Nah, artinya apa? Artinya OG-nya 3 itu adalah 3/5 dari OR. Dia adalah 3/5 dari keseluruhan. Oke, selain itu, kalau kita tinjau garis yang sama, ada O, ada Q, ada R, ya. Ada O, ada Q, ada R. Nah, dari sini, kita tadi kan sudah tahu bahwa OQ per QR itu 3/1 di sini. Oke, nah OQ per QR sama dengan 3/1. Artinya OQ itu 3, QR adalah 1, OR-nya 4. Ya, jadi OQ adalah 3/4 dari seluruhnya. Ya, 3/4 dari seluruhnya yaitu OR. Nah, lalu kalian perhatikan ini. Kita bandingkan saja ini atas dan bawah. Oke, jadi OG kalau kita OG per OQ, nah yang kanan kita perkan, ini OR-nya akan habis. Menjadi 3/5 per 3/4. Maka nanti dapat 4/5, lalu OQ-nya naik ke atas menjadi OG sama dengan 4/5 dari OQ. Oke, nah kita tinjau soal OG adalah mu kali OQ. Jadi OG adalah mu kali OQ. Nah, jadi inilah mu kita. Ya, jadi dengan kata lain, pertanyaan B2, ini maksudnya B1 ya. Nah, pertanyaan B1, lambdanya kita sudah dapat, yaitu 2/5, lalu mu-nya kita juga sudah dapat, yaitu 4/5. Nah, lalu kita masuk yang pertanyaan kedua, BG terhadap GP. Ya. Nah, BG terhadap GP, kita lihat lagi garis ini. BG mana? BG ini. Jadi 2, lalu GP adalah ini, 3. Ya. Jadi BG per GP adalah 2/3. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Nah, lalu ditanya juga OG banding GQ. Nah, kita lihat saja ini. Oke, nah jadi kalau kita gambar ulang, ya. Nah, ini O, G, Q, R. Kita fokus ke O dan ada G dan ada Q. Maaf. Ada Q di sini. Nah, sebenarnya ada R juga di sini ya, tapi kita abaikan saja. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa OG itu adalah 4/5 dari OQ. Jadi artinya OG itu 4, sedangkan OQ ini 5. Nah, jadi kalau ini semuanya 5, maka ini pasti 1. Sehingga pertanyaannya kan OG banding OQ. Maaf, OG banding GQ. Jadi OG 4, GQ-nya 1 ya. Jadi 4/1. Maka pertanyaannya sudah terjawab semuanya ya. Jadi demikianlah pembahasan untuk soal nomor 8 ini. Ingat untuk selalu belajar dan selalu latihan ya, maka kamu juga pasti bisa kerjakan. Nah, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.